Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Niken Zalfitri dengan NIM 22031092 pada mata kuliah Pengantar Kewirausahaan. Nah, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Pada kali ini kita akan membahas tentang bisnis model atau model bisnis kanvas. Nah, bisnis model yang dijelaskan oleh penulis Wellen Hengers bahwa yang kita sebut sebagai bisnis model itu merupakan metode. Nah, metode yang digunakan oleh sebuah lembaga atau perusahaan dalam rangka menghasilkan uang dan material. Bisnis model juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yang membuat perusahaan itu akhirnya berkembang, bisa bertahan, menghasilkan menjadi besar. Kemudian fondasi bisnis kanvas ini adalah internet, dan bisnis model secara umum didefinisikan sebagai gambaran yang rasional terkait dari usaha dan organisasi ataupun perusahaan dimanapun dalam kaitan bisnis, dalam menciptakan, dalam menghantar, membawa, dan menangkap nilai. Kemudian, Business Model Canvas atau BMC merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabar ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhananya, definisi Business Model Canvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. Jika dibandingkan dengan bisnis plan yang berpuluh-puluhan halaman, Business Model Canvas ini jauh lebih ringkas karena disusun ke dalam satu halaman saja. Oleh karena itu, kerangka bisnis ini paling populer di kalangan bisnis startup. Pada awalnya, Business Model Canvas diperkenalkan pada tahun 2005 oleh seorang entrepreneur asal Swiss yang bernama Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul yaitu Business Model Generation. Di dalamnya, ia menerangkan mengenai framework sederhananya yang mempresentasikan elemen-elemen penting yang ada di dalam model bisnis. Nah, bisnis model ini memiliki 9 dimensi, yaitu yang pertama, proporsi nilai. Sederhananya, proporsi nilai merupakan nilai jual produk atau jasa Anda, sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada pesaing. Sebelumnya, menentukan hal lain, proposisi nilai sangat penting untuk diketahui agar bisnis Anda menjual apa yang benar-benar dibutuhkan konsumen dan memastikan apakah perusahaan Anda menjual solusi atas permasalahan mereka. Nah, kemudian yang kedua yaitu saluran. Yang kedua yaitu di dalam customer relationship, Anda dapat mengetahui cara yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen, yaitu segmen pelanggan. Proporsi nilai sangat berkaitan erat dengan segmentasi konsumen Anda. Sasarannya, konsumen ini dapat dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan, misalnya berdasarkan usia, jenis kelamin, hobi, maupun tingkat konsumerisme. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan pelanggan. Jadi, tadi kita sudah membahas tentang value proposition dan segmentasi konsumen. Selanjutnya adalah memahami konsumen Anda dengan cara mendekati mereka. Nah, cara menjangkau konsumen ada banyak, yaitu baik secara personal maupun telepon dan sebagainya. Kemudian, yang keempat yaitu saluran. Pada bagian ini, hubungan pelanggan sudah membahas tentang PDKT dengan konsumen sesuai dengan bahasa dan minat mereka. Kini saatnya kita benar-benar menemui dan berbicara pada mereka. Bisa dibilang channel merupakan tempat pertemuan Anda dengan konsumen. Nah, pertanyaan berikut dapat membantu Anda. Yang pertama, di manakah konsumen Anda berada? Apakah mereka aktif menggunakan sosmed
ataupun apakah mereka suka mendengarkan radio atau aplikasi musik. Kemudian, elemen yang kelima yaitu kegiatan utama, yaitu key activities, merupakan aktivitas bisnis Anda yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Beberapa panduan pertanyaan yang kita perlukan yaitu bagaimana dengan pendistribusian produk atau jasa kita, kemudian apakah kita memiliki tenaga ahli untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari. Kemudian, elemen yang keenam yaitu sumber daya utama. Agar tetap kompetitif di dalam industri bisnis yang Anda geluti, Anda membutuhkan sumber daya yang tepat. Karena ini adalah aset yang Anda miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Nah, beberapa contoh research sederhananya yaitu komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan, listrik, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, elemen yang ketujuh yaitu mitra kunci. Di dalam sebuah bisnis membutuhkan partner kerja yang mendukung perusahaan. Jika sampai saat ini kita belum menemukan keunikan dari produk atau jasa kita dikarenakan kurangnya networking, kita membutuhkan partner kerja yang dapat membantu kita mencapai proposisi nilai. Nah, jika membuka sebuah perusahaan kue, kita membutuhkan supplier bahan kue yang jaraknya dekat agar bahan yang dikirimnya selalu fresh. Kemudian elemen yang ke-8 yaitu struktur biaya. Nah, struktur biaya merupakan skema keuangan yang mempunyai operasional perusahaan Anda, kemudian beberapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perseharinya. Kemudian pertanyaannya yaitu beberapa biaya untuk sumber daya yang dipakai, berapa harga pemasaran produknya. Kemudian yang ke-9 yaitu aliran pendapatan. Setiap perusahaan yang membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Aliran pendapatan merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Kemudian, tips cara membuat bisnis model canvas kita setelah memahami tentang elemen-elemen tadi, kita saat ini membahas tentang cara membuat bisnis model canvas seperti yang pertama, analisa kompetitor. Nah, dengan melakukan analisa kompetitor atau pesaing bisnis, hal ini sangat baik untuk menambah pengetahuan kita. Nah, kita juga bisa melihat dari sisi keberhasilan ataupun kegagalan kompetitor sebagai sebuah pembelajaran untuk bisnis kita ke depannya. Melalui informasi yang Anda peroleh dari situ, Anda bisa mengetahui celah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis dan menjangkau pasar secara lebih baik dibandingkan kompetitor. Nah, yang kedua yaitu mengurutkan elemen secara sistematis. Cara selanjutnya yaitu dengan mengurutkan 9 elemen di atas secara sistematis agar Anda bisa mengetahui manakah prioritas yang harus dijalankan terlebih dahulu. Selain itu, Anda juga bisa menyusun strategi dengan jangka waktu tertentu. Karena semakin jelas target waktu serta tujuannya, maka semakin mudah dalam mengukur keberhasilan. Kemudian yang ketiga yaitu hubungkan tiap elemennya. Menghubungkan tiap elemen yang ada bisa membantu Anda dalam menyusun strategi yang tepat. Setiap elemen dalam model bisnis canvas ini harus terhubung dan mendukung satu sama lain. Yang keempat yaitu fokus pada kondisi saat ini. Anda bisa membuat strategi bisnis untuk kedepannya. Akan tetapi alangkah lebih baik untuk memfokuskan ke dalam penyusunan strategi dengan kondisi sekarang ini, sebab kondisi bisa saja berubah sewaktu-waktu karena berbagai macam faktor, misalnya saja perubahan konsumen ataupun munculnya kompetitor baru. Kemudian yang kelima yaitu melakukan review. Setelah selesai menyusun kerangka, pastikan dulu semua elemen saling berhubungan. Kemudian lakukan pengecekan ulang. Dengan melakukan pengecekan ulang, Anda dapat memeriksa kekurangan dan juga memperbaiki apabila dirasa kurang tepat. Nah, hanya itu yang saya dapat presentasikan
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.